Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1495. Kamu seharusnya memikirkan hal ini. Oda Miki merasakan bahaya dan mencoba menghindar. Tetapi saat dia hendak mundur, wanita di belakangnya menyerangnya. Oda Miki merasakan bahaya dan sangat cemas. Ia mengatakan bahwa ia hanya mencoba menakut-nakuti orang dengan menelepon polisi. Ponselnya rusak dan ia nyaris lolos dengan banyak luka. Sekarang ia sama sekali tidak mampu menahan serangan 4 orang itu. Jika kau menyentuhku, kau pasti akan mati. Dia masih ingin mengintimidasi keempat wanita itu. Berharap seseorang dapat membantunya melarikan diri dari bandara dan menemukan Ji-Fei. Karena dia adalah harapan Teng, Kawashima Jizi dan yang lainnya, hanya jika dia hidup mereka dapat memberitahu Ji-Fei untuk menyelamatkan mereka. Tetapi sekarang dia benar-benar merasakan bahayanya. Bagaimana jika aku menyentuhmu? Tidak masalah, bahkan jika aku membunuhmu. Wanita yang menyerang dari depan berbicara lebih mendominasi dan bergerak lebih cepat, dan tangannya semakin dekat ke wajah Oda Miki. Jelas bahwa dia tidak ingin membunuh Oda Miki secara langsung, tetapi ingin mempermalukan Oda Miki dan kemudian membawanya pergi. Oda Miki ingin menghindar, tetapi lukanya terlalu parah dan dia tidak bisa menghindar sama sekali. Dia akan terkena serangan dan ada keputusasaan di matanya. Tiba-tiba, dia merasa tubuhnya menjadi ringan, lalu dia seperti melayang di udara. Detik berikutnya, hidungnya dipenuhi aroma seorang pria, aroma maskulin yang sangat familiar. Ji-Fei, Oda Miki berteriak spontan. Lalu memeluk tubuh Ji-Fei dengan kedua tangannya, air matanya mengalir deras, seolah-olah dalam mimpi. Ji-Fei tidak menanggapi. Dia hanya memutar tubuhnya membentuk lingkaran. Terdengar 4 suara ledakan, keempat wanita yang menyerang Oda Miki terlempar dan jatuh pingsan di tanah. Sedangkan untuk 4 wanita berjaket kulit dan bercelana kulit, jika mereka tidak berada di depan umum, dia mungkin telah membunuh mereka secara langsung. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menyentuh Oda Miki? Ini sama saja dengan mencari kematian. Miki Oda sudah terbaring di pelukan Ji-Fei sambil menangis. Jangan menangis lagi. Ayo kita kembali dan bicara. Ji-Fei tahu akan merepotkan jika ada begitu banyak orang di sini. Jadi dia menurunkan Oda Miki, lalu membungkuk dan meraih kaki keempat wanita itu, lalu menyeret mereka ke arah mobil. Semua penonton tercengang saat melihat adegan ini. Film macam apa ini? Bukankah itu terlalu keren? Beberapa orang bertanya karena penasaran. Ya ampun, pria ini terlalu kejam. Ya, gadis yang seksi, dia diseret seperti ini. Apa dia masih manusia? Beberapa orang tidak tahan dengan kekasaran Ji-Fei dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ji-Fei mengabaikan reaksi semua orang dan langsung membuka bagasi mobil dan melemparkan keempat orang itu ke dalam bagasi. Masuk ke mobil, perintahnya kepada Oda Miki. Miki Oda ingin duduk di kursi penumpang, jadi Ji-Fei menariknya ke kursi belakang, dan kemudian dia juga duduk di kursi belakang. Apa yang akan dilakukan orang ini? Apakah dia akan melakukan adegan mesum di dalam mobil? Seseorang di kerumunan berteriak kaget. Mendengar hal itu, hati Oda Miki bergetar 2 kali, dan dia hendak memeluk Ji-Fei dan menangis. Ji-Fei sudah menusukkan jarum emas ke tubuhnya dan mulai membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Saya baru saja melihat Oda Miki terluka dan lemah, dan saya tahu cederanya serius. Oda Miki menatap ekspresi Ji-Fei yang serius dan fokus. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Selama Ji-Fei ada di sana, ada rasa aman. 10 menit kemudian, Ji-Fei mencabut jarum emas dan selesai merawat luka dalam Oda Miki. Wajah Oda Miki memerah saat ini,
seolah-olah dia telah dimanja oleh seorang pria. Ji Fei membuka pintu mobil, keluar dan kembali ke kursi pengemudi. Miki Oda ingin lebih dekat dengan Ji Fei, jadi dia keluar dari mobil dan pergi ke kursi penumpang. Para tukang gosip itu belum pergi dan masih memperhatikan mereka. Ketika melihat kedua orang itu turun dari mobil, Oda Miki tersipu dan terkejut lagi. Benarkah itu terjadi? Hanya butuh waktu lebih dari 10 menit, ini terlalu cepat. Wajah Oda Miki menjadi semakin merah saat mendengar seseorang berseru. Dia melirik Ji Fei dan mendapati bahwa dia tampak sangat tenang. Diam-diam dia menyalahkan dirinya sendiri karena melupakan hal-hal penting setelah melihat Ji Fei, Teng, Kawashima Keiko, dan Ansi Lixiang semuanya dalam masalah. Aku tahu, ceritakan lebih rinci, kata Ji Fei sambil mengemudi. Bagaimana kau tahu? Oda Miki berkata setengah jalan. Dan kemudian ia menyadari bahwa jika ia tidak tahu, bagaimana ia bisa datang ke bandara untuk menjemputnya secara kebetulan seperti itu. Kau di sini untuk menjemputku, kan? Ji Fei tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang gosip Oda Miki, dan hanya bisa mencoba berkata dengan tenang, mengapa kamu tidak menceritakan padaku apa yang terjadi padamu? Oda Miki juga menyingkirkan pikiran liarnya, menatap Ji Fei dan berkata, kau meminta kami untuk kembali ke negara yang dan menyatukan para ninja. Kami tidak merasakan kesulitan apapun saat itu, karena bagaimanapun juga, kami memiliki Hiroshima. Dia adalah salah satu dari 12 ninja senior dan memiliki status transenden. Terakhir kali kami melarikan diri, itu karena kami tidak dapat mengalahkan Ping Chuan Ye dan mendapat balasan dari keluarga Ping Chuan, jadi kami melarikan diri. Kali ini kami sudah siap secara mental dan lebih yakin bahwa kami dapat mengalahkan mereka. Lalu mengapa kau masuk ke dalam bahaya? Ji Fei menyela Oda Miki dan bertanya. Oda Miki mengepalkan tangannya erat-erat, dengan marah berkata, ini semua karena pengkhianat di Hiroshima itu. Hiroshima mengkhianatimu? Kemarahan melintas di mata Ji Fei, memikirkan bagaimana seni bela diri Hiroshima dihancurkan olehnya, lalu dikendalikan, lalu dipulihkan. Dia pikir dia benar-benar telah menyerah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar mengkhianatinya. Ya, ketika kami kembali ke negara yang, kami pikir seni bela diri kami dapat langsung menaklukkan keluarga Ping Chuan, dan kemudian Hiroshima akan keluar untuk membantu kami, dan kami dapat dengan mudah berhasil. Namun, setelah kami tiba di negara yang, Hiroshima menyarankan agar kami bersatu dengan paman Kawashima Keiko, Kawashima Seisuke, yang juga merupakan ninja senior negara yang, dan ingin dia bekerja sama dengan kami untuk menghadapi keluarga Ping Chuan. Dengan cara ini, kedua ninja senior akan mendorong salah satu dari kami bertiga untuk menjadi pemimpin ninja, yang lebih terjamin. Kami pikir metode ini bagus, terutama identitas Kawashima Seisuke, yang akan lebih membantu Kawashima Keiko untuk bertugas sebagai ninja senior di masa depan. Jadi kami setuju. Kawashima Jizi membawa kami kembali ke keluarga Kawashima. Saat kami bertemu dengan keluarga tersebut, kami menyampaikan ide kami secara langsung tanpa menyembunyikan apapun. Keluarga Kawashima sangat senang dan sangat proaktif, yang membuat kami semakin senang. Kami merasa bahwa masalah ini akan segera berhasil. Kawashima Seisuke bahkan merencanakan bersama kami bagaimana cara berkomplot melawan keluarga Hirakawa dan bagaimana cara mencapai tujuan kami dengan sukses. Tepat ketika kami mengira masalah ini sudah dalam genggaman kami, Kawashima Seisuke dan Hiroshima tiba-tiba menyerang kami dari belakang. Pertama, mereka meracuni kami, lalu mereka melukai kami dengan parah. Kami lengah dan hampir mati. Setelah Oda Miki selesai berbicara, dia menatap Ji Fei dengan kemarahan di matanya. Ji Fei sudah mengerti secara garis besar, Hiroshima dan Kawashima Seisuke berasal dari kelompok yang sama, kan?
Oda Miki mengangguk, ya, kamu seharusnya memikirkan hal itu. Bab 1496 bergegas ke negara yang Oda Miki menatap Jifei. Matanya penuh dengan kebingungan dan rasa heran. Dia tidak mengerti apa maksud Jifei, mengapa dia mengatakan bahwa mereka harus tahu. Lagi pula, jika apa yang dikatakan Jifei benar, dia seharusnya tahu bahwa Hiroshima adalah pengkhianat, maka dia tidak akan membiarkan mereka berada dalam bahaya. Akan tetapi, dia terlalu malu untuk mengatakannya keras-keras karena harus menyelamatkan mukanya di hadapan Jifei. Tetapi semua pertanyaan di matanya tertuju kepada Jifei, menunggu jawaban Jifei. Jifei menatap ke depan dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, "Aku tidak pernah menyangka Hiroshima akan mengkhianatiku." Rubah tua sialan ini bersembunyi terlalu dalam dan sangat ganas. Dia ingin membunuh kita semua. Kalau saja Teng tidak terluka parah pada akhirnya dan hampir mati bersama mereka, menghalangi semua orang, aku tidak akan bisa keluar. Kawashima Keiko dan Anzai Rika masing-masing menghalangi pisau untukku, ucap Oda Miki dengan marah. Amarah dan niat membunuh tampak jelas di mata Jifei. Namun dia segera menahannya. Tadi aku bilang kamu harus tahu. Karena saat Hiroshima mencari Kawashima Seisuke, dia sebenarnya sedang mengungkapkan niatnya untuk memberontak padamu. Mengapa kamu berkata begitu? Oda Miki menatap Jifei dengan bingung, jelas tidak memahami penjelasan ini. Alasannya sederhana, tujuanmu kali ini adalah memimpin para ninja dari negara yang, ini masalah kesuksesan, kan? Oda Miki mengangguk, jika berhasil, bukankah Hiroshima akan menjadi penyumbang terbesar? Oda Miki mengangguk lagi, lalu tampak mengerti, menatap Jifei dan berteriak, maksudmu, dia harus menyimpan semua pujian untuk dirinya sendiri, kan? Jifei mengangguk, benar sekali, menurut teori normal, dia tidak akan memberi Kawashima Seisuke kesempatan seperti itu untuk berjasa. Terutama jika Kawashima Keiko menjadi pemimpin ninja di masa depan. Keluarga Kawashima akan menjadi kuat, dan dia tidak akan membiarkan Kawashima Seisuke mengambil alih penghargaan itu. Oda Miki terdiam sejenak, lalu menatap Jifei dengan ekspresi menyalahkan diri sendiri, dan berkata, kita masih terlalu mudah tertipu, kita bahkan tidak menyadarinya. Analisis Jifei membuatnya tiba-tiba menyadari dan memahami maknanya, nada bicaranya penuh dengan rasa bersalah. Itu bukan salahmu, aku kurang memperhatikan dan ceroboh. Meskipun Jifei sangat marah, dia tidak menyalahkan orang lain, dia juga salah, terutama dalam masalah kepercayaan Hiroshima. Dia merasa sangat lalai dalam tugasnya dan seharusnya tidak mempercayai mereka sepenuhnya. Jifei, Teng, dan yang lainnya telah ditangkap, kalian harus pergi menyelamatkan mereka. Oda Miki menatap Jifei dan berkata dengan cemas. Jifei mengangguk, jangan khawatir, aku akan membuat mereka membayar kejahatan mereka dengan darah. Awalnya, jiwa naga itu dibawa pergi oleh ekor Tamamono Mae. Meskipun dia tidak tahu kemana perginya, dia menduga Tamamono Mae pasti tahu. Bagaimanapun, itu adalah ekornya, dan dialah yang mencuri jiwa naga itu. Dia akan pergi ke negara yang, dan sekarang Teng dan yang lainnya terjebak. Dia harus pergi lebih jauh dan harus menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Ngomong-ngomong, tahukah kamu siapa keempat wanita di bagasi mobil itu? Oda Miki tiba-tiba teringat, menatap Jifei dan bertanya. Jifei menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, ketika mereka tiba, kupikir mereka di sini untuk menjemput seseorang. Tetapi aku tidak menyangka mereka di sini untuk berurusan denganmu. Namun, tidak diragukan lagi bahwa itu pasti terkait dengan Hiroshima dan yang lainnya. Tapi mereka orang-orang dari negeri naga. Oda Miki menatap Jifei dan bertanya. Tidak apa-apa, di masyarakat saat ini, negara mana yang tidak memiliki orang lain atau mengirim agen? Oda Miki mengangguk,
menyetujui pendapat Ji Fei. Apakah orang-orang di belakang mereka akan keluar untuk mempersulitmu? Saya berharap mereka akan keluar. Jika tidak, tidak ada gunanya menangkap mereka. Sebaliknya, nada bicara Ji Fei dipenuhi dengan kegembiraan, bahkan penghinaan. Miki Oda mengangguk. Matanya menunjukkan penegasan atas kata-kata Ji Fei. Mata Ji Fei dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Sebagai pemimpin Balai Naga, misi Balai Naga adalah untuk melawan penghinaan dari luar. Ada orang yang berani melakukan sesuatu di belakangnya dan secara rahasia. Itu menantang batas kemampuannya. Mereka juga mencari kematian. Dia harus membantu mereka, sekaligus menjadi simbol kebangkitan Balai Naga. Setelah kembali ke Fei Tang Mansion, Feng Huang, Qi Yuan, dan Long Meiying dengan cemas menunggu Ji Fei. Bai Song telah memberitahu mereka tentang tangki itu, dan mereka semua sangat cemas. Ketika Ji Fei melihat Feng Huang mengenakan pakaian kulit dan celana kulit, dia tiba-tiba teringat pada 4 wanita di dalam bagasi, yang juga mengenakan pakaian kulit dan celana kulit. Wanita yang mengenakan pakaian seperti itu pasti memiliki kepribadian yang sama. Feng Huang, ada 4 wanita di dalam bagasi. Bawa mereka pergi dan interogasi mereka. Feng Huang, yang awalnya khawatir tentang Teng, harus menekan masalah tersebut setelah mendengar pengaturan Ji Fei dan berbalik untuk menangani keempat wanita itu. Qi Yuan mengikuti untuk membantu. Ji Fei memandang Long Meiying dan berkata, "Kamu harus kembali ke Longshan sekarang dan melindungi Longshan bersama Sikou Ning Sui dan yang lainnya." "Tuan, Teng dalam bahaya di negara yang sekarang. Saya ingin pergi ke negara yang untuk menyelamatkannya." Long Meiying jelas cemas dan khawatir. "Kita harus menstabilkan negara terlebih dahulu sebelum kita dapat melawan agresi asing. Keamanan Longshan sama pentingnya sekarang, itu adalah akar kita dan kita harus melindunginya dengan baik. Tanggung jawab ini bahkan lebih besar. Tidakkah kamu tahu itu?" Long Meiying ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat ekspresi serius Ji Fei, dia tahu dia tidak bisa mengubah keputusan Ji Fei. Jadi dia hanya bisa mengangguk. "Oke, aku akan bergegas kembali ke Longshan sekarang." "Jangan khawatir, Teng, aku akan segera bersiap untuk berangkat ke negeri yang..." Hantu naga mengangguk, berbalik dan pergi. Ji Fei baru saja dengan cerdik mengirim ketiga orang itu pergi. Sangat berbahaya untuk pergi ke negara yang kali ini, terutama untuk menghadapi Tamamono Mae. Jadi dia tidak bisa membiarkan semua orang dalam bahaya. Ji Fei membawa Oda Meiji ke dalam villa. Li Ruoxi dan yang lainnya menunggu Ji Fei kembali dan menemukan cara untuk menyelamatkan Huo Lei. Alhasil, mereka sedikit terkejut melihat Ji Fei membawa Oda Meiji masuk. Apalagi saat melihat pakaian Oda Meiji robek dan ada darah di sekujur tubuhnya. "Aku baik-baik saja." Oda Miki merasakan kekhawatiran semua orang dan dengan cepat mengambil inisiatif untuk berbicara. "Julie, belikan tiket untukku, Li Ruoxi, Su Piaomiao, Huo Lei, dan Oda Miki untuk pergi ke negara yang sekarang juga. Lebih cepat lebih baik." Ji Fei memerintahkan Julie. Julie menatap Oda Miki. "Kau akan kembali setelah sampai di sini." Saat berikutnya, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Di mana Kawashima Keiko dan Anzai Rika? Kenapa mereka belum kembali?" Oda Miki menatap Ji Fei dan mencoba berkata, Mereka dalam bahaya sekarang. Kita harus segera ke negara yang untuk menyelamatkan mereka," kata Ji Fei langsung tanpa menyembunyikan apapun. Namun, tidak ada penjelasan mengapa Huo Lei dibawa serta, "Saya akan pergi membeli tiket pesawat sekarang juga," kata Julie sambil berbalik dan berlari. Ji Fei tidak menjelaskan dan bergegas memeriksa luka Su Piaomiao. Setelah merawatnya, semua orang beristirahat dan naik pesawat paling awal ke Yangguo keesokan paginya. Bersambung.